akuntansi semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Herawati, SE, MAK. Metode harga pesanan atau job order costing adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk. Metode penetapan biaya ini biasanya diadopsi ketika produsen menghasilkan berbagai produk yang berbeda satu sama lain dan perlu menghitung biaya untuk melakukan pekerjaan individu. Penetapan biaya pesanan mencakup tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu. Di sini ada beberapa karakteristik yang dimiliki biaya pesanan. A. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. B. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. D. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. E. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. F. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Y. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Di sini kita juga akan membahas mengenai akuntansi untuk produk rusak. Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi dan tidak ekonomis untuk diperbaiki. Nah, menurut Bastian dan Nurlela, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya produk rusak, yaitu satu, bersifat normal, di mana setiap proses produksi tidak bisa dihindari terjadinya produk rusak, maka perusahaan telah memperhitungkan sebelumnya bahwa adanya produk rusak. Yang kedua, akibat kesalahan, di mana terjadinya produk rusak diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan dan pengendalian, serta kelalaian pekerja dan sebagainya. Di sini ada kerusakan normal dan kerusakan abnormal menurut Holmgren pada tahun 2006. Menurutnya, kerusakan normal adalah kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu yang tetap saja terjadi meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Manajemen memutuskan bahwa tingkat kerusakan yang dianggap normal bergantung pada proses produksi. Yang kedua, ada kerusakan abnormal menurut Holmgren pada tahun 2006, yaitu kerusakan yang tidak melekat pada proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Kerusakan abnormal umumnya dianggap sebagai hal yang dapat dihindari dan dapat dikendalikan. Ini ada contoh kasus dari PT Permata yang menerima pesanan sebanyak 800 unit dari PT Buana. Biaya bahan baku langsungnya sebesar Rp750, lebih mahal dari bahan baku yang biasa dipakai sebesar 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal, akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya tenaga kerja langsung per unit produk sebesar Rp400, tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit dari PT Buana. Ada total biaya bahan baku langsung sebesar Rp750.000 dengan biaya per unit Rp750, tenaga kerja langsung sebesar Rp400.000, biaya per unitnya sebesar Rp400, BOP sebesar Rp450.000, biaya per unitnya Rp450, diambil dari 111,5% dari biaya TKL. Maka total biaya produksi untuk memproduksi 1.000 unit sebesar Rp1.600.000.
dengan biaya per unitnya 1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unitnya. Ini diminta untuk ayat jurnal, mencatat ayat jurnal biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima keuangan. 2. Biaya dari produk barang rusak yang dibebankan ke pesanan. Karena ini kerusakan yang normal, maka pembebanan dibebankan kepada pemesan, kepada PT Buana. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit pesanan PT Buana. Jadi, meskipun PT Buana meminta 800 unit saja, namun karena kualitas yang diminta lebih tinggi dan proses produksinya juga lebih sulit, dan setiap percobaan 10 unit hanya terdapat 8 unit yang bagus, maka mau tidak mau perusahaan harus memproduksi 1.000 unit untuk memenuhi pesanan dari PT Buana ini. Yaitu biaya yang dikeluarkan yaitu 1.600.000 dengan biaya per unitnya 1.600.000. Maka ayat jurnal untuk mencatat yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan dari PT Buana yaitu barang dalam proses di debit sebesar 1.600.000 dengan persediaan bahan baku di kredit 750, gaji dan upah di kredit sebesar 400.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 450.000 rupiah. Karena proses yang sulit dan permintaan kualitas yang lebih tinggi, maka ada 200 unit yang dihasilkan kerusakan ini bukan karena perusahaan tidak bisa memproduksi dengan baik, tetapi memang ada permintaan dari pelanggan. 200 unit ini dapat dijual dengan harga 400 rupiah per unitnya, maka total unit kerusakan ini ketika dijual sebesar 80.000 rupiah didapat dari 400 rupiah dikali 200 unit. Maka jurnalnya yaitu barang rusak di debit sebesar 80.000 rupiah, barang dalam prosesnya di kredit sebesar 80.000 rupiah. Pekerjaan sudah selesai 800 unit, langsung dikirim ke PT Buana. Nah, penjualan barang yang rusak ini mengurangi biaya dalam proses yang dikeluarkan. Maka 1.600.000 ini total biaya untuk memproduksi 1.000 unit ini. Diambil 80 unit dari biaya kerusakan yang diperoleh sebelumnya. Maka pencatatannya yaitu beban pokok penjualan sebesar 1.520.000 dihasil dari 1.600.000 diambil 80.000. Barang dalam proses sebesar 1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana sebesar 1.900.000. Lebih tinggi 300 rupiah dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya yaitu 1.600 rupiah. Nah, 1.900 unit ini diperoleh dari total biaya produksi yang dibebankan pada PT Buana sebesar 1.520.000 dibagi 800 unit. Lebih tinggi 300 rupiah dibandingkan dengan biaya yang seharusnya yaitu 1.600. Nah, kenaikan ini didapat dari pembebanan kerugian dari dari unit yang rusak setelah dikurangi nilai penjualan dari barang yang rusak tersebut. Kita ketahui ada 200 unit yang rusak, 200 unit yang rusak ini dikali biaya per unitnya 1.600, maka kita dapat nilai sebesar 320.000 rupiah. Karena ini kerusakan normal, adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, maka didapat yaitu sebesar 240.000 rupiah didapat dari 320.000 diambil 80.000 rupiah. Biaya per unit dari barang yang rusak setelah dibagi dengan jumlah unit yang sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar
Rp300 didapat dari 240.000 dibagi 800 unit. Selanjutnya ada akuntansi untuk barang cacat. Barang cacat atau defective goods adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi karena kesalahan dalam bahan baku, tenaga kerja, atau mesin, dan harus diproses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan, sehingga barang-barang tersebut dapat dijual. Metode akuntansi untuk barang cacat yaitu yang pertama, biaya tambahan yang dibebankan ke akun biaya overhead pabrik, factory overhead control, jika sifat cacat barang adalah normal. Tapi tidak terjadi pada tingkat yang sama antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya atau diharapkan akan terjadi lagi. Jika cacatnya bersifat normal, maka berdasarkan pengalaman yang lalu jumlah biaya tambahan tersebut dapat diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik. Akuntansi barang sisa dan barang sampah. Barang sisa atau scrap masih mempunyai nilai dan dapat dijual atau dimasukkan sebagai bahan baku ke dalam proses produksi yang lain. Barang sampah atau waste tidak mempunyai manfaat lagi dan dengan demikian tidak mempunyai nilai jual. Barang sisa dan barang sampah dapat terjadi dari satu, pengelolaan bahan baku, persediaan barang yang sudah usang, aset tetap yang dijadikan besi tua atau loak, alat-alat suku cadang yang cacat atau pecah, dan proyek-proyek percobaan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai metode harga pokok pesanan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.